ibadah online KA Gupti Fluid. Adik-adik sudah siap beribadah? Yuk mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau mengangkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih di pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online melalui YouTube KA Gupti Fluid. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarkan melalui ibadah ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kami undang untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus itu menyayangi kita semua loh. Kita angkat pujian ya. Yesus sayang semua. Tidak hanya sayang saya, mama, papa, adik-adik.
kepada Tuhan Yesus. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi ya, kita akan ujian ini. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sayang kepada kita semua ya. Kepada semua anak-anak Tuhan Yesus sayang. Anak yang kulitnya warna coklat, warna kuning, warna putih, semua Tuhan sayang, semua Tuhan cinta. Kita masih melanjutkan pujian kita. Kita akan pujian Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus cinta. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta kita semua. Tuhan Yesus tidak memandang dari mana kita berada, tapi Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Nah, adik-adik, saatnya sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Siap ya untuk dengar cerita firman Tuhan? Kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ya kan, firman Tuhan yang kita dengarkan boleh berbuah yang lebat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur
adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu kami boleh mengerti, boleh memahami firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami hari ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Adik-adik yang punya Alkitab bisa dibuka. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 dengan judul Sida-sida dari tanah Ethiopia. Hari ini kita mau belajar suatu pesan dari Tuhan bahwa Tuhan menerima semua orang, dan begitu pula kita juga harus menerima semua orang. Kita harus mengasihi semua orang walaupun berbeda suku. Nah, di Indonesia ini banyak sekali ya sukunya ya, dan teman-temannya adik-adik mungkin ada tetangga atau teman di sekolah, pasti ada yang sukunya tidak sama. Mungkin ada yang dari suku Batak atau Jawa atau Bali, Sulawesi, dan masih banyak lainnya. Dan kalau kita lihat, mungkin kulitnya berbeda warnanya dengan kita. Mungkin ada yang lebih terang, ada yang warnanya lebih gelap. Kemudian rambutnya mungkin ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang bergelombang, ya macam-macam ya. Ada yang matanya besar, kecil, hidungnya mancung atau tidak mancung, ya banyak sekali. Nah, itu Tuhan semua ciptakan dengan sangat baik dan sangat sempurna. Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mengasihi semua orang sekalipun mereka berbeda. Ataupun mungkin ada yang dari negara lain, Tuhan juga sama-sama mengasihi. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang murid Tuhan, seorang rasul Tuhan yang bernama Filipus. Nah, Filipus ini tiba-tiba dikatakan di ayat ke-26, ada seorang malaikat Tuhan yang berbicara kepada Filipus. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu Filipus nurut dan dia berangkat. Rupanya ada seorang dari negara Ethiopia. Ethiopia kita tahu ya. Kita mungkin ada yang pernah dengar, dia adalah suatu negara di Afrika. Biasanya orang-orang dari sana kulitnya berwarna hitam, mukanya hitam, mungkin tinggi besar, kemudian rambutnya biasanya rambutnya pendek begitu ya, atau mungkin keriting begitu. Dia adalah bukan seorang sembarangan. Dia sedang dalam perjalanan. Dia adalah perwakilan dari ratu dari negeri Ethiopia, dan dia jabatannya pun tinggi. Dia seorang pembesar, seorang kepala perbendaharaan, ya. Kemudian dia mau ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, orang Ethiopia ini dia biasanya itu bukan orang Kristen, ya. Dia mungkin bukan orang percaya Tuhan, dan dia lagi kebingungan karena dia lagi baca kitab Yesaya dan dia nggak mengerti, karena mungkin dia belum pernah belajar dan dia belum pernah mengerti, ya. Lalu berkatalah Roh kepada Filipus, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Jadi dia seorang naik kereta Ethiopia tadi, dan dia mungkin lagi membaca keluar suara. Jadi orang Filipus juga mendengar, dia lagi membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Roh Kudus bilang, dekati. Lalu Filipus segera ke sana, lalu mendengar dia sedang membaca kitab Yesaya. Lalu Filipus sangat senang ya, wah ada orang yang membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya. Lalu ditanya, padahal nggak kenal ya, dan dia mukanya warna hitam. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Lalu kata tadi orang Ethiopia, saya tidak bisa mengerti, soalnya nggak ada yang membimbing saya. Lalu orang Ethiopia ini berkata, ayo naik dulu kereta, terangkan ini apa arti kitab Nabi Yesaya yang saya baca gitu, saya nggak ngerti gitu. Lalu Filipus dengan senang hati sukacita dia jelaskan, ya. Lalu tidak hanya jelaskan, dia jelaskan semua. Lalu dia menceritakan tentang Yesus, ya. Sekalipun dia Nabi Yesaya yang dibaca kitabnya Yesaya, cuma Filipus menceritakan tentang Injil Yesus. Dan ketika dalam perjalanan itu orang Ethiopia sudah mengerti, kemudian orang Ethiopia itu melihat, wah di sana ada air, dan dia meminta kepada Filipus, ayo baptis saya mau dibaptis.
saya mau percaya Tuhan Yesus dan saya mau dibaptis. Ya, baptisan adalah tanda orang percaya, dan orang Ethiopia ini sangat bersukacita hatinya karena dia sudah mengerti firman Tuhan yang tadi dijelaskan. Lalu dia mau dibaptis. Lalu Filipus pun, kalau Tuhan percaya dengan senang hati, ayo mari aku baptis Tuhan, ya. Lalu keretanya berhenti, lalu keduanya turun ke dalam air, lalu Filipus membaptis orang Ethiopia itu. Lalu setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Filipus tiba-tiba sudah ada di tempat lain. Dan orang Ethiopia tidak berjumpa lagi dengan Filipus, tapi dia sangat sukacita. Wah, saya sudah mengerti firman Tuhan karena ada yang menjelaskan ke saya. Kemudian saya bahkan dibaptis dan percaya Tuhan. Wah, sungguh sukacita luar biasa. Ya. Lalu Filipus ini juga diceritakan dia itu mau memberitakan firman Tuhan kepada orang yang dia tidak kenal, bahkan dari bangsa yang berbeda, suku yang berbeda, kepercayaannya pun berbeda. Ya, adik-adik, di sini kita mau belajar bahwa Tuhan itu menciptakan semua sama. Ada pernah dengar ya? Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, ada lagu seperti itu, bahwa Tuhan Yesus mengasihi, mencintai semua orang, walaupun negaranya berbeda, kulitnya berbeda. Ya, kalau zaman dahulu itu Tuhan Yesus memberitakan Injil itu kepada orang-orang Yahudi. Nah, ini orang Ethiopia, jauh sekali, tapi Tuhan tetap ingin agar semua orang boleh percaya Tuhan. Ya, ingat ya, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, apa pesannya? Ajarkanlah semua bangsa menjadi muridku. Nah, lalu baptislah mereka dalam namaku. Nah, kita juga mau melihat, kalau adik-adik ada waktu ya, di Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 8. Ini cukup panjang. Ini menceritakan rasul yang lain, yaitu Petrus dan Cornelius. Diceritakan Cornelius ini adalah seorang Italia, jadi bukan Yahudi ya, cukup jauh juga, tapi memang tidak sejauh Ethiopia. Tapi kalau adik-adik nanti mau baca ya, Cornelius ini juga seorang yang bukan Yahudi, tapi dia memberi banyak sedekah, dia berdoa kepada Allah gitu, dia juga mau mendengar firman Tuhan ya. Kemudian benar-benar Tuhan juga memberkati Cornelius dan seisi keluarganya. Tadinya Petrus ragu-ragu ya, ini kan dia bukan orang Yahudi, ini gimana ya. Tapi singkat cerita, Tuhan memberikan penglihatan, lalu Petrus juga percaya. Petrus sadar bahwa Tuhan juga mengirim Petrus untuk berbicara, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Contohnya orang Italia ini. Ya. Nah, ayat hafalan kita diambil dari kisah Petrus dan Cornelius ini. Mari kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Ya, sudah menemukan? Kita bisa baca bersama-sama. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Aku di sini Petrus ya, dia berkata, dia bersaksi begitu. Karena sudah dapat penglihatan, dia bisa bersaksi. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya. Nah, kalau kita lihat juga di Injil Matius juga ada firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan berpesan agar kita bisa mengasihi semua orang, tidak membeda-bedakan, tidak memandang, kita kenal atau tidak, warnanya, rambutnya sama, kulitnya sama atau tidak, sukunya sama atau tidak, bahasanya sama atau tidak ya. Nah, itu sama sekali jangan menjadi hambatan untuk kita mengasihi orang ya. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, itu Petrus dan murid-murid lainnya juga berbahasa asing kepada bangsa-bangsa asing yang bukan Yahudi, supaya mereka juga mendengar firman Tuhan ya. Jadi di sini Tuhan mau berpesan supaya kita jangan membeda-bedakan orang. Kita harus berteman dengan semua orang. Kalau ada yang perlu kita bantu, kita bantu. Kemudian di sekolah juga kita jangan pilih-pilih temannya. Ada yang warnanya lain, sukunya lain, atau mungkin kebiasaannya lain, rambutnya lain ya. Kita jangan membeda-bedakan ya. Bahkan kalau yang
agama kepercayaan yang lain pun juga kita jangan beda-bedakan. Karena kita mau dengan kita mengasihi dia dengan kasih Tuhan, suatu hari yang belum percaya pun juga boleh percaya Tuhan. Ya adik-adik, kita mau belajar dengan mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan, sama seperti Filipus, sama seperti Petrus. Ya, cukup singkat firman Tuhan hari ini. Biarlah ini menjadi pesan buat kita untuk kita lakukan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kita. Kalau ada orang lain dekat kita, kita mengasihi. Ada yang belum kenal maupun yang sudah kenal, kita tetap kasihi dengan kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa kembali. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami dan ingatkan kami selalu supaya kami bisa mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami. Dan seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Kami tidak mau membeda-bedakan, sama seperti Filipus tidak membeda-bedakan, Petrus juga tidak membeda-bedakan. Tuhan Yesus menolong kami bisa mengasihi, tidak membeda-bedakan, bahkan kami juga bisa memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan untuk minggu ini. Nah, sekarang waktunya kita mau memberi persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja Bukit Fluid ataupun men-scan QRIS yang akan ditampilkan sebentar lagi ya. Kamu bisa minta tolong mama dan papa untuk memberikan persembahan ya. Kita berdoa terlebih dahulu, kita boleh memberikan persembahan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberi persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memberikan persembahan? Kita mau angkat pujian Aku Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Nah, saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jadi jangan lupa minggu depan kita bertemu kembali dalam ibadah online KA Bukit Fluid, ataupun kamu juga bisa datang langsung ke gereja ya. Pukul 9 pagi kakak-kakak sekolah minggu tunggu kamu untuk berkumpul bersama di gereja untuk memuji Tuhan. Tapi ingat, ketika kamu datang ke gereja, tetap ya harus mematuhi protokol kesehatan ya. Kita mengakhiri ibadah kita dengan angkat pujian. Terima kasih. Yesus, untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, kuasa yang Kau beri sekali ini. Tuhan adakan syukur
boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami yang mengikuti jalannya ibadah, setiap teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Mengakhiri ibadah kami, pertemukan kami minggu depan dalam ibadah online kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.